Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Allah, itu suara apa itu? Eh, Kenalkan, kami dari kelompok 5 Manajemen SDM eh, ingin mempresentasikan mengenai sosialisasi, orientasi, dan pengembangan karyawan. Di sini saya sendiri dengan Jeffrey, dengan dua kelompok teman saya, Intan Azimatu dan Irfan Kurosaki. Baiklah, manajemen sumber daya manusia merupakan basis ataupun pelaksanaan proses manajemen sumber daya yang efisien dan efektif. Dalam pencapaian tujuan organisasi, fungsi tersebut terdiri dari sosialisasi orientasi dan pengembangan karyawan. Tanggung jawab itu perlu secara terkoordinasi dan terpadu dan oleh karenanya timbul pemikiran untuk mengembangkan suatu sistem pendidikan dan ataupun pelatihan yang terpadu yang mampu melakukan pun menghasilkan tenaga balik. Ada alasan teori mengenai sosialisasi. Menurut Georg Herbert Mead dalam bukunya Sosialisasi Pemerintah, sosialisasi merupakan proses di mana manusia belajar melalui cara, nilai, dan menyesuaikan tindakan dengan masyarakat dan budaya. Idealnya melihat bagaimana manusia dapat meningkatkan pertumbuhan pribadi mereka agar sesuai dengan keadaan, nilai, norma, dan budaya sebuah masyarakat tersebut. Kemudian orientasi. Menurut Ardin dalam M. Jahari, orientasi berupa pengenalan secara sederhana pada karyawan lama berupa pemberian informasi mengenai kebijakan-kebijakan dalam suatu perusahaan, sehingga dalam meliputi kondisi kerja, upah, dan menjaminan sosial prosedur kerja sifat perusahaan. Manfaat yang diperoleh dari karyawan baru adalah tahap orientasi yang merupakan tahap perkenalan karyawan berupa pada organisasi sebuah perusahaan. Kemudian pengembangan karyawan. Menurut Wright dan Ames dalam Human Resource Management memperkenalkan konsep pengembangan karyawan yang lebih strategi menurut mereka adalah pengembangan karyawan yang lebih efektif tidak hanya berlutut pada peningkatan keterampilan teknis tetapi juga mencakup kemampuan dalam hal kepemimpinan, komunikasi, dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam sebuah lingkungan kerja. Orientasi itu terbagi menjadi dua jenis ataupun terbagi pertama itu orientasi formal dan juga ada orientasi informal. Orientasi formal secara maknanya itu jelas tentang berbagai macam peraturan perundang-undangan upah ataupun gaji, jam kerja, cuti, tunjangan evaluasi kerja dan tindakan disiplin. Kemudian apa orientasi informal? Orientasi ditunjukkan pada bagaimana pekerja baru yang bersifat mendukung atau bertentangan memperluas pengetahuan pekerja baru tentang organisasi dan karyawan. Sosialisasi orientasi dan pengembangan karyawan. Pentingnya sosialisasi dan orientasi pengembangan karyawan digunakan untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan organisasi baru. Mereka dapat menjadi sepenuhnya bekerja secara produktif. Kemudian idealnya adalah karyawan akan memahami dan menerima perilaku yang diinginkan oleh organisasi dan akan mampu mencapai tujuan mereka sendiri dengan menunjukkan perilaku tersebut. Selanjutnya, definisi sosialisasi dan orientasi. Sosialisasi adalah proses untuk memperkenalkan karyawan baru ke organisasi, memperkenalkan karyawan baru dengan pekerjaannya dan unit kerja, membantu karyawan untuk memahami nilai-nilai keyakinan dan perilaku yang dapat diterima, dan pembiasaan organisasi dan nilai-nilainya. Kemudian peningkatan kesuksesan dalam pekerja, saling memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk bekerja karyawan baru harus disosialisasikan dengan budaya organisasi dalam bentuk pelatihan. Selanjutnya, proses sosialisasi. Sosialisasi meliputi pertama itu ada suatu proses adaptasi terhadap peran pekerjaan yang baru. Kemudian yang kedua ada penyesuaian harus dilakukan setiap kali individu berganti pekerjaan. Kemudian yang ketiga
Ada penyesuaian yang paling mengendalang terjadi saat seorang individu pertama kali memasuki suatu organisasi. Asumsi sosialisasi karyawan. Ini termasuk bagian dari proses sosialisasi. Asumsi dalam teori sosiologi adalah bahwa pendatang baru akan berusaha untuk mengurangi ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian ini menyatakan bahwa orang akan mencari informasi selama periode awal masuk organisasi untuk menciptakan lingkungan yang dapat diprediksi. Kemudian sosialisasi karyawan adalah sebuah proses di mana karyawan baru mempelajari sikap, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk berfungsi secara efektif di lingkungan kerja baru. Adapun beberapa asumsi dalam sosialisasi karyawan, pertama itu ada sangat mempengaruhi kinerja karyawan dan stabilitas melakukan pekerjaan dengan memastikan kesesuaian organisasi. Kemudian yang ketiga, anggota baru memberikan anggota baru menderita kecemasan yang memotivasi mereka untuk mempelajari nilai dan norma organisasi. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat ada tabel proses sosialisasi, ada peer rival, encounter, metamorphosis, kemudian outcomes, produktif, komitmen, dan turnover. Eh, Produktivitas ini adalah kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Komitmen adalah tingkat ketertarikan ataupun tanggung jawab seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Turnover adalah istilah yang merujuk pada perputaran karyawan dalam suatu perusahaan, baik secara sukarela maupun tidak dapat dihitung berdasarkan jumlah karyawan. Selanjutnya dilanjutkan teman kami, Intan Azimatul. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Jaki. Selanjutnya ada proses socialization, yaitu tahapan sosialisasi. Pada tahapan ini, tahap era prakedatangan, individu datang dengan serangkaian nilai, sikap, dan harapan yang telah mereka kembangkan dari pengalaman sebelumnya dan proses seleksi, yang mana dapat mempengaruhi bagaimana mereka beradaptasi dan berinteraksi dengan budaya serta normal di lingkungan baru tersebut. Proses ini sangat penting karena akan membentuk cara individu menghadapi tantangan dan peluang yang ada di tempat hidup. Lalu selanjutnya ada tahap sosialisasi yang kedua. Tahap pertemuan ini individu menemukan seberapa baik harapan mereka sesuai dengan kenyataan dalam organisasi. Selanjutnya, jika terdapat perbedaan, sosialisasi dilakukan untuk menanamkan standar organisasi pada karyawan. Nah, next. Tahap sosialisasi yang ketiga, tahapan metamorfosis, yaitu individu telah beradaptasi dengan organisasi, merasa diterima dan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Pada tahap ini, individu juga mulai menginternalisasi nilai-nilai dan budaya organisasi, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif. Lalu yang selanjutnya ada orientasi dan tujuan. Orientasi di sini berupa pengenalan secara sederhana pada karyawan lama berupa pemberian informasi mengenai kebijakan-kebijakan dari SDM, lalu tujuannya adalah memperkenalkan karyawan akan tanggung jawab pekerjaannya, lalu memberikan informasi terkait detail pekerjaan dan juga mendapat pelatihan skill khusus dalam pekerjaannya. Orientasi ini dapat dilakukan oleh supervisor, staff, SDM, atau kombinasi keduanya, formal atau informal tergantung pada ukuran organisasi. Meliputi hal-hal seperti tujuan organisasi, histori, filosofi atau filsafat, prosedur, aturan, kebijakan, dan manfaat SDM, lalu rekan kerja. Next. Orientation New Employees atau orientasi karyawan baru yang mempelajari organisasi budaya. Di sini ada budaya mencakup aturan-aturan yang telah berlaku sejak lama yang seringkali tidak tertulis tentang perilaku yang pantas. Selanjutnya, karyawan yang bersosialisasi tahu bagaimana segala sesuatunya dilakukan, apa yang penting dan perilaku serta perspektif mana yang dapat diterima sehingga mereka dapat menavigasi lingkungan kerja dengan lebih efektif. Lalu selanjutnya ada New Employee Orientation Role atau orientasi karyawan baru. Peran CEO dalam orientasi. Manajemen senior sering terlihat selama proses orientasi karyawan baru. CEO di sini bisa menyambut karyawan, memberikan visi bagi perusahaan,
perkenalan budaya perusahaan apa yang penting, lalu sampaikan bahwa perusahaan peduli terhadap karyawannya. Lalu yang terakhir, hilangkan sebagian kecemasan karyawan baru dan bantu mereka merasa senang dalam pilihan pekerjaan. Next. Orientasi karyawan baru atau New Employee Orientation. Peran SDM dalam orientasi di sini ada peran koordinasi. HRM menginstruksikan karyawan baru kapan dan di mana harus melapor, memberikan informasi tentang pilihan manfaat. Selanjutnya peran peserta. HRM menawarkan bantuannya untuk kebutuhan karyawan di masa depan. Akan dilanjutkan. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya. Ya, untuk selanjutnya pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum untuk karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien. Tujuan pengembangan karyawan juga untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Nah, kemudian eh, pelatihan adalah unsur kunci dalam sistem pengembangan karir dengan secara berkesinambungan mengembangkan dan mempromosikannya melalui pelatihan sehingga karyawan lebih berkualitas. Nah, pengembangan karyawan ini meliputi serangkaian kegiatan berorientasi masa depan ini sebagian besar merupakan proses pendidikan. Semua karyawan, apapun levelnya, dapat memperoleh manfaat dari metode yang sebelumnya digunakan untuk mengembangkan personal manajerial. Next, berikutnya. Metode pengembangan karyawan. Metode pengembangan karyawan yaitu simulasi meliputi studi kasus, permainan keputusan, dan permainan peran, dan dimaksudkan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Pelatihan luar ruangan biasanya melibatkan tantangan yang mengajarkan peserta pelatihan penting bekerja sama tim. Kemudian rotasi pekerjaan melibatkan pemindahan karyawan ke berbagai posisi dalam organisasi untuk memperluas keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka. Selanjutnya, posisi asisten memungkinkan karyawan berpotensi untuk bekerja di bawah dan dibimbing oleh manajer yang sukses. Next. Nah, di sini selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, studi kasus ini kita ambil dari salah satu perusahaan Gramedia yang ada di Purwakarta. Studi kasus sebelumnya orientasi dan pengembangan karyawan dalam meningkatkan kinerja pegawai eh, Gramedia Purwakarta adalah bagian dari PT Gramedia Asri Media melalui masyarakat setempat yang memiliki minat tinggi terhadap produk-produk edukatif. Tantangan utama yang dihadapi Gramedia Purwakarta ini adalah kurangnya program pelatihan terstruktur dan berkelanjutan, serta tingkat turnover yang tinggi. Kemudian peluang penggunaan teknologi seperti e-learning untuk
meningkatkan efektivitas pelatihan karyawan. Nah, berdasarkan artikel jurnal yang terindeks Scopus, perusahaan retail yang sukses dalam pengembangan SDM, mereka memanfaatkan teknologi pembelajaran seperti e-learning dan aplikasi mobile learning. Kemudian teknologi pembelajaran ini memungkinkan fleksibilitas dalam proses pelatihan dan akses yang lebih mudah bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Contoh perusahaan global seperti Amazon yang mengadopsi program Career Coach yang memungkinkan karyawan mempelajari keterampilan baru yang relevan dengan pekerjaan mereka saat ini maupun yang bisa mereka gunakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, penekanan pada studi kasus. Gramedia Purwakarta perlu merancang program pelatihan yang lebih struktur dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran atau e-learning. Program pelatihan yang berkelanjutan perlu diterapkan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Kemudian proses orientasi perlu juga diintegrasikan dengan elemen budaya perusahaan untuk meningkatkan loyalitas dan keterlibatan karyawan. Selanjutnya mengadopsi blended learning sebagai pendekatan pelatihan yang menggabungkan pembelajaran daring dan tatap muka. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas dan efektivitas dalam melatih karyawan. Selanjutnya berdasarkan artikel, blend learning mampu mengurangi biaya pelatihan dan meningkatkan kualitas pelatihan. Nah, Gramedia Purwakarta juga dapat menggunakan data analisis untuk mengukur efektivitas pelatihan yang dilakukan dan menyesuaikan program pelatihan sesuai kebutuhan karyawan secara spesifik. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya diserahkan kembali kepada Pak Mas Jepri. Baik, terima kasih Mas Irfan. Demikianlah yang kami sampaikan mengenai sosialisasi, orientasi, dan pengembangan karyawan. Mudah-mudahan menjadi tolak ukur ataupun pembelajaran kita bersama untuk hal-hal yang secara lebih detail lagi dalam penelitian. Demikianlah kami dari kelompok 5 Manajemen SDM. Sekian dan lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.